warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga salawat dan salam juga kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehubungan kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, maka kita akan membacakan kisah Fadilah Ramadan. Pada kesempatan ini yaitu ibadah sunnah di bulan Ramadan. Setelah baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah lainnya. Pahala yang mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar Ramadan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini, hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur, sehingga mengqada salat subuh setidak-tidaknya tertinggal salat berjamaah, seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan. Malah kita qada atau paling tidak kita kurangi. Padahal para ulama berpendapat bahwa salat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah salat mereka yang tinggal di sekitar masjid, kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis di dalam kitab Mazharil Haqq bahwa barang siapa salat tidak berjamaah tanpa uzur, kewajiban salatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala salatnya. Demikian juga dengan salat maghrib. Biasanya ketika orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga seringkali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai salat isya, karena ingin mendapatkan fadilah mengerjakan salat tarawih, banyak yang mengerjakan sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan suatu amalan wajib, kita menyia-nyiakan 3 amalan wajib lain. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan salat zuhur karena tidur sebelum zuhur atau qailullah, kita tertinggal salat berjamaah zuhur. Begitu juga dengan salat asar, karena sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka, kita tertinggal salat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan. Sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat diamalkan? Salat isyraq dan duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur, apalagi salat awabin karena sibuk berbuka dan khawatir dengan salat tarawih yang panjang. Akhirnya salat awabin ditinggalkan. Waktu salat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur. Apabila demikian,
kapankah ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak ingin mengamalkan atau mengamalkannya. Sebuah syair yang berbunyi, tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. Kami lanjutkan dengan amalan Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi di bulan Ramadan. Saya melihat sendiri amalan guru saya, Syekh Khalil Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya di beberapa bulan Ramadan. Dalam keadaan lemah dan lanjut usia, ia biasa memperdengarkan 1/4 juz Al-Quran dalam salat nafil setelah maghrib. Kemudian setelah itu, selama setengah jam ia makan dan menunaikan beberapa keperluan. Biasanya ia sesudah itu sholat isya dan tarawih kurang lebih selama 2 atau 2/4 jam ketika tinggal di India, dan selama 3 jam ketika tinggal di Madinah. Lalu ia tidur bersama 2 atau 3 jam sesuai dengan musimnya. Kemudian ia membaca Al-Quran dalam tahajud setengah jam sebelum sholat subuh. Ia akan makan sahur, selanjutnya sibuk membaca hafalan Al-Quran atau wirid hingga subuh. Pada sholat subuh, ia melanjutkan amalan dengan muraqabah atau konsentrasi zikir sampai isra. Setelah itu ia beristirahat lebih kurang 1 jam, lalu sibuk menulis kitab Bazlul Majhud, kitab syarat hadis, yaitu Abu Dawud dalam bahasa Arab. Sesudah itu ia membaca surat-surat yang dikirim kepadanya, mendiktakan balasan hingga pukul 12, dan ketika musim panas hingga pukul 13. Kemudian ia beristirahat kembali hingga tiba salat zuhur dan membaca Al-Quran dari zuhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib ia sibuk bertasbih dan setelah itu berbincang-bincang dengan tamu-tamunya. Ketika penulisan kitab Bazlul Majhud selesai, ia menggunakan waktu setelah isya untuk membaca Al-Quran dan menelaah kembali kitab Bazlul Majhud dan Wafaul Wafa. Demikianlah kegiatan tetap hariannya pada bulan Ramadan tanpa ada perubahan. Sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah tersebut adalah amal harian yang biasa dikerjakan sepanjang tahun. Namun pada bulan Ramadan rakatnya lebih diperbanyak. Para masyayikh lain yang mempunyai amalan-amalan khusus pada bulan Ramadan sulit kita hidupi. Demikianlah sebuah atau keterangan-keterangan ibadah tentang sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang akan datang kita akan sibuk dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mari kita tutup ngaji kita dengan kibarul